Saya balik ke pos, saya kontak, lihat Pak Cokro nggak? Pak Cokro dari mana? Organik, saya bilang. Tadi kan kesini, tadi sempat muter sama saya gitu. Cuma kok habis ngajakin muter, ngajak ngobrol, udah jawabnya cuma kayak gitu doang. Tahu-tahu saya ditinggal gitu. Maksudnya mau nakut-nakutin saya atau seperti apa saya gitu. Coba lu ke depan deh, digituin kan sama mereka. Saya ke depan, kasih lihat fotonya. Ini bukan? Iya itu benar. Langsung kayak gitu mereka tuh. Sampai istighfar lah mereka. Astagfirullah. Lu tahu nggak? Ini orang udah meninggal dari setahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber. Di mana narasumber kita ini pernah mengalami kejadian mistis di salah satu kota di Jawa Barat. Bagaimana kisah atau pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bang Yusuf, terima kasih nih Bang Yusuf udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya sama-sama. Ya, gimana tadi perjalanannya Bang? Aman? Aman sih, cuma memang agak sedikit macet aja. Agak sedikit macet Iya. ya. Oke, nah ini Bang Yusuf bisa di-spill sedikit aja, mau menceritakan tentang apa sih Bang? Jadi suatu pengalaman saya ketika saya menjadi BKO. Jadi saya backup di suatu pabrik kertas di daerah Cikarang. Oke. Jadi selama 3 hari saya backup itu saya dapat gangguan hal-hal mistis. Di antaranya memang ada satu personil di sana yang ternyata sudah lama meninggal. Tapi malam itu dia ikut menemani saya jaga. Tanpa saya ketahui ternyata dia sudah meninggal. Gue langsung merinding. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bang Yusuf ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Yusuf menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke. Saya tarik nafas dulu, ini gila ya. Oh, kejadian yang benar-benar di luar nalar ya Bang. Iya. Oke. Sebelum cerita biar nggak aus Bang, kita ngopi dulu. Oh Iya, dianjurkan untuk ngopi kalau Iya. podcast di sini. Ini kopi Liong. Wih, mantap nih. Mantap kan? Oke. Iya, dicoba dulu Coba, saya biar coba. ketahuan mantap atau enggaknya. Gimana? Enak Bang ya? Enak. Enak. Iya, ntar siapa tahu Bang Yusuf jadi brand ambasadornya Kopi Liong juga kan. Amin. Gitu. Ya, Kopi Liong ya, dicatat nih Bang Yusuf. Oke, Bang Yusuf udah siap buat cerita? Oke, siap. Siap ya. Silahkan Bang Yusuf. Jadi awal cerita tuh saya dapat surat tugas untuk backup di salah satu perusahaan di Cikarang. Jadi kejadiannya tahun 2020. Oke. Di mana saat itu di area tersebut memang ada kekurangan personil karena saat itu kan COVID ya. Jadi awal-awal itu ya. awal-awal Oke. COVID. Jadi ada pembatasan juga. Terus ada personil yang sakit. Jadi intinya saya masuk untuk menggantikan personil yang sakit. Nah, kejadian itu pas shift malam. Jadi saya dapat shift malam tuh untuk backupnya. Di situ backup 3 hari. Nah, awal cerita saya datang kan ke tempatnya, laporan kan, ngasih surat tugas. Nih saya dari vendor ini untuk gantiin si A.
Katanya sakit nggak masuk, jadi saya masuk selama 3 hari. Oke. Nah, setelah saya ketemu dengan pimpinannya, diarahkan apel barang yang petugas yang lain, pembagian plottingan. Setelah itu saya dapat di salah satu tempat ya agak terpisah memang dari pabrik utamanya. Jadi dia lebih ke gudang plus dia di situ ada mes bekas karyawan yang sudah nggak kepake. Diantarlah saya ke sana. Nah, di gudang itu jaraknya tuh kurang lebih memang agak jauh dari tempat utama ya, tapi masih tetap di pinggir jalan. Di sana satu shift itu kalau nggak salah 4 orang berikut saya. Nah, setelah sampai di tempat, saya dikasih arahan, dijelaskan pos-pos jaganya di mana aja, terus kegiatannya apa saja yang harus dilakuin selama 8 jam itu. Ya, mulai naik jaga kan jam 11 malam. Datang saya ke pos, ternyata saya dapat di pos belakang. Jadi yang 2 di pos depan, yang 1 ada di pos parkiran motor, tapi dia lebih ke depan, condong lebih ke depan. Nah, saya di pos belakang yang jaraknya kurang lebih 500-600 meter lah dari pos depan. Jadi agak jauh. Bener. 500 meter ya. Kayak terisolir lah. Begitu saya sampai, memang saya udah agak merinding juga ya, karena tempatnya situasinya itu sepi. Tambah itu di situ banyak bangunan kosong bekas mes-mes karyawan yang udah nggak kepake di situ. Nah, setelah saya sampai di pos jaga, saya dijelaskan nanti kamu patroli jam 12:30, 2:30 sampai jam 4:30. Pakai ada patroli itu kayak kotak gitu, pakai amano, box amano, dia pakai kunci di setiap titik-titiknya udah disebar. Terus dikasih tahu juga nanti biasanya ada organik. Jadi organik itu security yang langsung nggak pakai vendor, jadi dia langsung kontrak perusahaan, karyawan tetap biasanya. Nanti biasanya ada organik yang datang untuk kontrol, dia bilang. Kamu kalau bisa jangan tidur, karena kalau sampai ketahuan organik nanti kamu bisa kena hukum. Oke, saya bilang. Nggak masalah lah. 8 jam saya bisa lah tahan, nggak ngantuk. Nah, nggak cerita, saya udah ditinggal ke depan, saya sendiri ya habisin waktu dengan main handphone lah kayak biasa. Nah, begitu lagi main handphone, memang saya lihat kanan kiri tuh udah sepi lah, karena memang itu dekat pos yang saya itu cuma ada meja plus kursi, di atasnya tuh kayak bedding aja. Kanan kirinya ada pohon-pohon banyak, terus banyak semak juga karena memang nggak terlalu terurus di situ. Iseng saya muter nih ke bagian tembok perbatasan, karena di situ kan memang berbatasan, ada tembok batasan yang di belakangnya ada pemukiman juga, tapi memang agak jauh. Begitu saya muter, saya dengar suara orang batuk awalnya. Ya batuk gitu kan, kayak orang batuk asma lah, batuknya dalam. Saya coba cari kan. Walaupun memang dalam hati saya udah merasa merinding lah, karena ini tempat sepi, ada orang batuk dari mana, tapi jelas suara itu. Saya cari, saya senterin ke sekeliling sambil saya jalan, ternyata nggak ada. Nah, dari situ saya langsung tarik diri, nggak mau terlalu jauh, saya cari lagi kan. Setelah saya ke pos, nggak lama kan masuk jam patroli pertama tuh, 12:30. Nah, gitu saya lagi patroli, biasalah di situ ada 8 titik kunci. Salah satunya ada 4 titik yang posisinya itu di gedung-gedung kosong yang bekas mes karyawan yang saya bilang tadi. Baru masuk ke titik kedua itu yang di gedung kosong. Itu yang dikasih tahu ke saya, pintunya terkunci. Nah, tapi begitu saya buka, itu pintu terbuka. Nah, dari situ, wah, kok katanya dikunci, ini terbuka. Begitu saya buka, saya tutup lagi. Saya tinggalin kan. Nah, lagi pas muter kunci, itu pintu terbuka sendiri. Ya, di mes itu. Cuma memang karena saya udah
ya lama juga jadi security, hal-hal kayak gitu ya nggak terlalu ya takut, tapi nggak terlalu jadi ganjalan buat saya untuk melanjutin patroli saya. Ya saya tutup lagi sambil saya bilang tolong jangan diganggu. Saya cuma 3 hari di sini. Saya cuma backup aja kan. Setelah itu saya lanjut ke titik-titik selanjutnya. Nah pas jam 2 lebih lah kalau nggak salah ya. 2.15 kalau nggak salah waktu itu. Ada satu orang datang. Nah, jadi kondisi saya memang lagi santai kan, jaga malam cuma duduk aja kan. Saya santai sendirian sambil main handphone. Dia datang tahu-tahu sambil kayak marah gitu, mukanya memang tapi dinginnya ya mukanya. Tapi dia marah. Oh, kamu kerja santai, dia bilang gitu kan. Nah, saya kaget siapa? Mohon izin dan saya backup di sini. Ya kan? Jangan mentang-mentang kamu backup. Ya. Tapi marah, tapi nggak kayak gimana sih kalau orang marah benar-benar marah tuh kita kalau orang hidup ya, maksudnya orang normal marahnya tuh ya kita bisa lihat dari ekspresi dia. Tapi ini ekspresi dingin gitu, ya kan. Akhirnya yaudah siap salah dan ya, kamu udah patroli belum? Dia bilang. Siap sudah. Ya ikut saya patroli lagi. Ya karena saya nggak tahu gimana nya kan, saya ikut aja gitu patroli. Sambil jalan, tapi dia selalu jaga jarak dengan saya. Oke, nggak mau deket. Nggak mau deket. Kamu jalan di depan. Nah, dia bilang gitu. Saya di belakang. Dia di belakang. Gitu, jalan sambil ngobrol. Nanya kan, nama kamu siapa? Saya jelasin lah, ya kan, nama saya Yusuf. Sebelumnya saya kerja di mana, ya kan. Nah, saya tinggal di mana. Percakapan kayak biasa aja lah. Tapi memang dari nada bicara dia agak lambat gitu. Untuk seseorang yang saya pikir awalnya tegas itu biasanya nanya kan kayak kita normal nih. Nama kamu siapa? Ya kan gitu. Ini enggak. Nama kamu siapa? Dia bilang. Jadi agak melandai gitu. Setelah saya putar, ya kan. Nah, duduk saya di pos tempat saya tuh. Nah, begitu masuk jam patroli kedua, saya izin dan mohon izin saya mau amanu dulu. Ya, dia bilang gitu kan. Saya muter kan, udah selesai amano kedua, saya balik lagi ke pos. Dia diem aja, ya, karena saya juga baru ya di situ. Terus saya pikir dia juga orang yang galak. Saya nggak mau terlalu banyak percakapan dengan dia. Tapi memang biasanya kalau misalnya zaman sekarang ya, waktu itu kan masih tahun 2020, orang udah banyak kecanduan gadget walaupun untuk usia segitu. Ya, tapi dia nggak pegang HP. Dia cuma hanya duduk dengan tatapan kosong ke depan begini. Ya, ya saya nggak mau terlalu, mungkin saya pikir itu karakter dia gitu. Nah, setelah selesai malam itu saya jaga. Saya ke depan mau pulang kan. Nah di depan tanya sama yang memang tugas di situ, yang regu itu, gimana semalam ada masalah nggak? Oh nggak ada temuan atau yang lain nggak ada. Cuman semalam ada Pak, saya samarkan aja ya namanya, Pak Cokro. Pak Cokro siapa katanya? Organik datang malam patroli sama saya, lama kok. Mereka diam kayak terperangah gitu. Dua orang tuh, yang satu udah kembali ke pos yang utama kan, yang dua orang kayak ngerasa heran gitu. Cuma saat itu mereka nggak langsung kasih tahu ke saya. Oh ya udah, saya nggak ada rasa curiga apapun waktu itu. Kemudian saya pulang. Lanjut ke malam kedua waktu itu kan. Malam kedua biasa saya apel terus langsung ke plottingan. Saya serah terima, memang kan serah terima sama yang petugas sebelumnya. Terus dia tanya, semalam katanya lu ada yang kesini organik. Iya, saya bilang. Siapa namanya? Pak Cokro, saya bilang. Terus dia agak kayak gimana gitu kan, dari raut wajahnya tuh kayak orang bingung. Emang kenapa, saya bilang.
oh nggak apa-apa, udah agak rasa aneh kan, kenapa nih ya, tapi saya pikir cuma 3 hari lah, apapun itu ya saya lewatin, mudah-mudahan bisa. Pas masuk jam patroli pertama, saya patroli kan kayak biasa. Nah, terus saya dengar suara anjing. Suara anjing itu kayak gimana sih kalau ada anjing terus ada orang kayak mau masuk gitu, itu masih gonggong terus kan. Saya cari tuh anjing. Ada di satu pojok, memang di situ ada pohon bambu kuning gitu kan, bambu hias gitu. Ada satu anjing di situ. Saya senterin kan. Cuma karena saya nggak berani terlalu deket sama anjing, takutnya buas. Saya pikir itu mungkin anjing perusahaan yang memang ada di situ. Tapi yang saya herankan itu sebelumnya nggak ada, kemarin nggak ada. Ketika saya patroli pertama, hari pertama itu nggak ada. Nggak mau terlalu banyak berpikir macam-macam lah. Saya tetap jalanin tugas saya. Nah, begitu saya selesai patroli pertama, itu dia ada lagi Pak Cokro itu di situ. Nah, ada lagi Pak Cokro di situ, ngobrol kayak biasa. Tapi yang herannya omongannya itu sama kayak kemarin. Datar gitu Datar. ya. Dan pertanyaannya pertanyaan yang sama kayak kemarin. Nanya siapa namanya gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh saya replay kejadian kemarin aja. Nah, saya udah mulai agak curiga nih. Ini maksudnya apa gitu? Mau ngerjain saya atau apa? Nah, ayo muter. Padahal saya habis selesai patroli itu. Saya muter. Terus mungkin hari kedua saya coba cairin suasana ya. Saya coba ajak ngobrol. Tapi jawaban dia selalu cuma gitu aja. Nah, tanya, dan kalau di sini tuh suka ada yang aneh-aneh nggak sih? Dia bilang oh berarti ada ya, gitu aja. Nah, sampai di titik keberapa gitu, udah mau selesai lah patroli. Saya jalan karena kan di depan. Tuh nggak ada suara. Saya ngomong tuh ya, tadinya kan dia jawabin ya kan, ada jawaban lah istilahnya, walaupun cuma sekedar gitu aja. Itu nggak ada jawaban. Begitu saya nengok dia nggak ada. Akhirnya saya ngerasa kesel dong. Kok walaupun backup dikerjain nih, jangan-jangan nih. Saya balik ke pos, saya kontak. Lihat Pak Cokro nggak? Pak Cokro dari mana? Organik, saya bilang. Tadi kan kesini. Tadi sempat muter sama saya gitu. Cuma kok habis ngajakin muter, ngajak ngobrol, udah jawabnya cuma kayak gitu doang. Tahu-tahu saya ditinggal gitu. Maksudnya mau nakut-nakutin saya atau seperti apa saya gitu. Coba lu ke depan deh. Digituin kan sama mereka. Saya ke depan. Tanya. Lu tadi tidur ya? Enggak. Lu tadi ngobrol sama siapa? Sama Pak Cokro. Terus dia langsung kayak merinding saya. Dia bilang, orangnya kayak gini ya? Kasih tahu kan ciri-cirinya. Agak gemuk, tinggi memang. Terus ada memang giginya ompong di depan gua. Spesifik banget nih. Disebutin. Oh iya benar, orangnya itu. Kasih lihat fotonya. Ini bukan? Iya itu benar. Langsung kayak gitu mereka tuh. Sampai istighfar lah mereka. Astagfirullah. Lu tahu nggak? Ini orang udah meninggal dari setahun yang lalu. Iya. Dan dia tuh asma. Itu yang menjelaskan kenapa saya suka beberapa kali memang dengar suara orang batuk di situ. Saya juga langsung yang bener, jangan bercanda nih. Iya. Saya bilang saya udah 2 kali nih, 2 hari ketemu dia, muter sama dia, ditemenin dia sampai pagi yang hari pertama. Kenapa baru bilang sekarang? Ya, waktu itu udah jam hampir 2:30 kan. Gini deh, cek CCTV kalau lu nggak percaya. Makanya gue tadi ngomong, gue nanya sama lu ngobrol sama siapa? Ya. Kita cek CCTV. Memang kan di dekat pos standby ada CCTV kan. Terus di beberapa titik jalur patroli saya juga ada CCTV kan. Nah itu ada di pos. Dibuka CCTV hari itu dari kemarin.
Pertama hari itu dulu kan. Nah, ditunjukin. Di situ memang kelihatan saya ngobrol sendiri, kayak ngomong sendiri. Sambil jalan gitu ya. Iya, pertama yang di pos tuh. Saya tiba-tiba hormat karena memang pimpinan datang biasa kita lagi duduk kayak apa saya hormat. Nah. Terus ditunjukin rekaman yang kemarin. Waktu pas pertama kali dia datang. Tuh. Lu gue pikir lagi telepon atau lagi apa dari kemarin tuh. Nah, terus tadi lu bilang katanya ditemenin lagi sama Pak Cokro. Nah, gue heran nih, lu di sini sendiri, nggak ada siapa-siapa. Terus diliatin lagi rekaman waktu saya patroli. Ya. Itu jalan sendiri saya. Seininya saya tuh jalan saya berdua, walaupun di belakang satu, tapi memang jaraknya nggak terlalu jauh. Ya mungkin sekitar 1-2 meter lah ya kan. Tapi ya harusnya kesorot. Saya bilang lagi, itu di belakang anjing siapa? Anjing yang mana? Nggak ada anjing di sini. Wah, saya udah makin nggak karuan tuh. Iya, makin nggak karuan. Niatnya hari itu detik itu juga saya mau pulang tadinya. Cuma saya dibilangin sama mereka, lu kan baru makanya lu di BKO di sini. Lu nggak capek BKO, harus backup ke sana sini karena memang nggak ada area yang tetap yang untuk saya standby. Jadi tugas saya pembackupan yang personil, area yang kurang personil. Saya pikir iya juga, tahanlah 1 hari lagi loh. Siapa tahu nanti bisa dapat di sini gitu. Kan kalau BKO sama yang stay itu dia gajinya jauh perbedaannya. Nah, ya udahlah saya pikir. Toh juga alamin hal-hal kayak gini bukan baru, tapi memang kalau untuk yang satu ini memang baru ini pertama kali saya ngerasain. Akhirnya saya tetap bertahan tuh. Sambil memang perasaannya nggak karuan. Terus jam 3:10 hujan, gerimis kan. Tapi saya tetap harus patroli kan, karena itu udah lewat waktu patroli kedua juga. Saya tetap patroli, saya tetap jalanin sambil ya di mes karyawan itu berapa kali saya diganggu dengan suara-suara. Ya namanya gedung kosong kan, lama gak ditempatin di semak-semak itu. Yang orang batuk, yang suara kayak piring jatuh, padahal di dalam itu udah nggak ada barang-barang apa-apa, tapi kayak suara perang gitu. Itu jelas banget. Cuma saya abaikan gitu. Nah, saya punya motivasi lain yang lebih kuat lah daripada rasa takut. Nah, akhirnya saya selesai patroli kedua. Menjelang mau pulang nih, saya kan ke kamar mandi dulu. Nah, setelah kamar mandi dateng ada yang ngetok. Gak usah ngerjain, saya bilang. Oh enggak, ini gua, kata dia. Oh si itu, ya, teman saya. Mau ngapain? Enggak, mau ngecek aja, takutnya lu gimana gitu. Lagi kamar mandi, saya bilang gitu. Bentar ya. Nah udah, begitu saya keluar nggak ada dia. Nggak ada. Saya kontak lagi kan di HT kan. Tadi yang ke belakang siapa? Gak ada yang ke belakang. Waduh, iya masih diganggu aja. Udah makin pucet ya malam itu. Sampai saya nggak berani sholat subuh kan, memang di situ biasa saya sholat subuh ambil wudhunya kan di toilet, dekat toilet yang tadi saya. Sampai saya nggak berani. Tapi itu udah jelas ngelihat itu temennya. Maksudnya nggak ngeliat jelas, tapi memang ketok. Terus kita ngobrol. Suaranya. Suara. Di ya, lu ngapain? Ya lagi udah cepu, saya bilang gitu kan. Oh, kenapa emang? Enggak, kirain mau ngecek aja, kirain takutnya lu gimana habis kejadian tadi gitu. Oh enggak, aman katanya gitu. Ternyata memang nggak ada. Biasa aja ya dia ngobrolnya. Iya, biasa aja. Wah, udah gak karuan saya. Alhamdulillah pagi kan. Nah, begitu pagi saya pulang ke depan. Bang, kalau bisa nanti malam jaga temenin. Jadi berdua, kita tolonglah sehari lagi.
Soalnya kalau sampai ada kayak gitu lagi, wah saya takutnya nggak kuat. Namanya sekuat apa juga kita bertahan kalau terus diteror gitu kan. Ya nanti gue coba ngomong sama pimpinan. Nah, udah pulanglah saya. Nah, setelah pulang siapan kan untuk masuk kembali tuh pas malam ketiga. Pas datang saya pastiin lagi, bang nanti temenin ya. Iya ntar gue temenin, tapi lu ke belakang sendiri dulu katanya. Soalnya kan kalau langsung ke belakang tas serat 5 juga nggak enak gitu. Ya oke. Udah selesai, saya serat 5, ditanya lagi sama teman saya yang serat 5 itu, gue denger lu kemarin katanya ditemenin sama Pak Cokro. Iya, gue juga pernah kata dia. Nah cuman nggak sampai ditemenin kayak lu, dibilang gitu. Gue paling cuman dengar suara dia batuk. Namanya memang ternyata tuh diceritain kan. Semasa hidup itu dia plottingan mati di situ. Jadi dia nggak mau pindah-pindah ke plottingan lain. Dia hanya mau jaga di situ. Oh. Dan anjing yang saya dengar itu anjing yang suka dia bawa ternyata. Iya, jadi dia memang melihara anjing dan anjing itu suka dia bawa kalau masuk malam di situ. Nah, orangnya memang terkenal tegas, galak lah intinya, nggak bisa ngelihat orang santai lah. Mungkin karena merasa dia pimpinan terus organik gitu, tapi itu biarlah. Ceritain saya semuanya. Saya bilang, lu ngapain ceritain kayak gitu? Gue masih semalam lagi nih. Ntar takutnya dia balik lagi. Yang biasa-biasanya sih enggak kalau udah kayak gitu, dia bilang. Ya mudah-mudahan enggak lah. Oke, cerita saya jam 12, hampir setengah 1. Datang teman saya. Lu udah amano belum? Belum. Ntar kan setengah 1, saya bilang. Oke. Nah, dia datang temenin saya. Tapi yang setahu saya itu dia itu memang kalau misalnya standby nih nggak bisa lepas dari handphone. Nah malam itu dia nggak pegang handphone. Oke. Ya. Oh saya pikir mungkin lowbat. Tapi dia nggak pegang handphone, dia cuma duduk diem. Dan memang pembawaannya tuh dingin aja gitu. Saya bilang, bang setengah 1 nih, amano dulu yuk. Udah amano. Baru saya muter. Dia tuh selalu nunjukin saya, jadi setiap kayak ada bayangan. Jadi setiap muter nih, ya namanya di situ ya. Kadang ada bayangan bang, terbang gitu. Terus ada kayak ya hal-hal aneh lah. Dia selalu tunjukin. Susup lihat. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Udah, jalan aja. Gak usah takut, ada saya. Ya. Wah ya udah berdua masa takut kan. Terus tuh kata dia. Apa tuh? Prak. Wah di dalam tuh kata dia. Di dalam, lu mau ke dalam nggak? Oh ngapain bang, saya bilang. Ya ngecek aja. Namanya ada suara-suara kayak gitu, takutnya maling tuh. Kayak gitu. Ya udah beraniin diri saya ke dalam tuh mes. Oh nggak ada apa-apa bang. Nggak ada apa-apa. Tadi lu dengar kan suara? Iya dengar. Di sini emang banyak kata dia. Kok abang tahu gitu? Ya bisa lihat lah gua. Ya. Udah gitu, udah selesai sama No. Saya bilang, bang, saya mau beli makan dulu ya. Nah, saya mau beli makan. Ke depan kan saya keluar jalan tuh. Sampai depan. Memang dia nggak ada posisinya di depan. Saya pikir itu memang dia gitu. Terus tanya sama teman saya yang satu lagi yang jaga di depan, lu mau mana? Beli nasi goreng. Saya bilang lapar nih. Lah si itu tadi keluar beli nasi goreng. Lah, ada saya kok di belakang dari tadi. Nah keluar dia beli nasi goreng, mungkin udah selesai kali. Saya bilang oh iya kali. Tapi dia nggak makan, mungkin makan di tempat, dia bilang. Oh iya udah. Nah, selesai saya beli nasi goreng, saya bungkus kan, saya makan, saya bawa ke pos lagi. Saya datang, soalnya dia masih ada, tapi memang dia cuma duduk begini.
nggak pegang handphone, nggak bawa HT. Jadi biasanya kan kita selalu HT satu-satu, selalu di santai di pinggang atau di sini kan. Itu dia nggak bawa. Nah, saya tawarin makan bang, makan. Cuma gitu jawabnya. Coba gitu. Loh, sama kayak kemarin nih. Cuma saya nggak mau terlalu negatif thinking dulu ya. Selesai saya makan, saya coba kontak, bang, sini udah balik belum? Habis beli nasi goreng katanya tadi. Ada nih di depan. Langsung saya kaget. Serius bang, di depan? Ada, ini orangnya, lu mau ngomong? Nih, kenapa sup katanya? Oh enggak bang. Wah, bisa bayangin kan? Iya. Selama ini kita dari tadi ngobrol sama siapa gitu, muter sama siapa. Masih merinding parah saya kan. Karena memang masih inget banget, saya jelas banget. Akhirnya saya tengok, nggak ada orang. Anjir. Iya, nggak ada orang. Saya langsung lari. Saya lari ke depan. Bener-bener saya lari, sekencang-kencangnya saya lari ke depan. Ditanya, kenapa? Temenin lagi Pak Cokro. Ada lagi kata dia. Gak ada bang. Cuman tadi lu di belakang nemenin gua. Wah, nemenin gimana kata dia. Coba. Iya kan? Gak kebayang sih ya. Iya, nemenin gimana? Serius bang, lu jangan bercanda bang. Jangan mentang-mentang gua kemarin digituin lu sekarang mau ngeledekin. Enggak, sumpah, sampai sumpah. Lu kalau nggak percaya nih, lu lihat, lu tanya yang lain. Lu mau cek CCTV lagi? Dia bilang gitu kan. Boleh. Karena saya emang udah emosi kan. Dicek bener nggak ada. Dan dari jam 1 sampai jam setengah 3 itu, mau setengah 3 di situ, saya sendiri. Sama ngobrol-ngobrol sendiri juga. Saya sendiri. Iya. Saya sempat nggak mau balik lagi kan ke belakang. Udah, gua mau pulang aja. Terserah mau dikeluarin kayak, mau nggak dapet di sini kayak. Tapi kalau kayak gini caranya, aduh, nggak kuat bang. Ya itu sih terserah lu gitu. Coba ntar gue laporan dulu. Nah, jadi saya tunggu tuh di depan. Nah, setelah itu datanglah dan organiknya. Dan organiknya datang. Dikasih wejangan lah saya, ya kan. Terus makanya kalau jaga itu jangan kebanyakan nonton handphone, main handphone katanya. Ya banyakin zikir gitu. Udah tahu jaga malam di tempat kayak gini gitu. Yaudah, ke belakang lagi saya temenin. Ditemenin lah saya sama dia tuh untuk amono kedua kan. Setelah saya ditemenin sama dia, ya aman-aman aja karena memang ditemenin dia kan. Sampai pas mau subuh, dia pamit sholat subuh dulu kan. Ya saya mau sholat subuh di sini aja dan bareng saya. Nah, enggak, saya di depan aja. Ke depan lah dia, ke depan. Setelah ke depan, saya pikir udah subuh nih, sholat lah ya kan. Sholat saya. Begitu saya lagi sholat ditepuk. Nah, biasa kan, mungkin pikir saya mau sholat juga. Ini mau sholat juga, tadi katanya mau di depan. Ternyata malah kesini juga. Saya baca, saya kerasin kan biasa. Terus begitu saya waladhdallin, amin, dia nyautin amin, iya, nyautin amin. Ya selesai saya sholat, saya salam, nggak ada orang. Nggak ada orang. Gila, asli nggak ada orang. Wah, udah ngaco ini, saya bilang, udah ngaco tempat ini, udah bukan ini lagi. Ya. Saya langsung ke depan, sepatu, handphone semua ketinggalan di belakang. Saya tinggal aja, saya langsung ke depan. Nggak peduli lah. Ya. Mau nggak jadi di situ kayak atau apa, seandainya di situ juga saya nggak mau gitu. Karena ya situasinya kayak gini. Saya ke depan, saya ke pos utama. Akhirnya yang lain cerita. Di situ memang jaga nggak ada yang kuat di. Makanya di situ yang kemarin tuh yang lu backup tuh sakit. Itu habis digangguin kayak gitu. Dia bilang, loh, kok nggak ada yang cerita? Saya pikir dia sakit karena COVID gitu kan. Ternyata
ngalamin gangguan kayak gitu. Ya terus maksudnya apa nih numbalin saya ya kan? Ya nggak tahu, ya lu kan mau ya karena nggak tahu keadaannya kayak gitu. Akhirnya saya ngomong saya nggak mau di situ lagi, walaupun saya ditawarin untuk jadi anggota tetap di situ, saya nggak mau. Akhirnya setelah pagi saya balik lagi, saya ambil barang-barang saya yang ketinggalan tuh di situ. Udah setelah itu saya nggak mau lah, karena memang udah selesai 3 hari kan. Untuk kedepannya juga nggak mau saya ditawarin di situ lagi. Iya, kapok bener kapok. Ya karena memang yang sebelumnya aja sampai sakit kayak gitu, mungkin depresi kali ya. Di 3 malam diteror terus gitu. Yang bikin saya jadi itu pengalaman yang bener-bener sampai sekarang saya masih ingat, bahkan ngebayanginnya aja bikin saya merinding. Ya karena memang biasanya kalau lihat-lihat hal-hal kayak gitu kan paling cuma bayangan. Ya normalnya ya diketawain gitu kan. Tapi itu kita berinteraksi langsung gitu. Ya. Dan ternyata begitu kita tahu itu orang yang sudah meninggal. Nggak kebayang sih kalau terjadi sama saya itu. Ya, itu yang bikin wah benar. Ini jadi suatu pengalaman yang ya makanya saya bagi di sini gitu. Karena memang ya benar-benar di luar nalar lah. Tapi awalnya tuh nggak ada kecurigaan sama si yang ke Pak Cokro ini ya. Nggak ada kecurigaan misalkan dia berbau kayak amis atau apa kayak gitu kan, biasanya ada aroma yang nggak enak ya. Kalau bau sih lebih ke datar gitu. Jadi biasanya kita kalau mau kerja kan pasti pakai minyak wangi lah. Kan? Betul. Atau kalau mau bau asam sekalian bau keringat gitu misalnya gitu. Jadi lebih ke datar. Jadi kayak nggak ada bau apa-apa. Ya karena memang mungkin sosoknya nggak ada. Iya. Dan rasa curiga ya kita nggak ada rasa curiga. Karena kan memang udah dikasih tahu dulu sebelumnya kan, nanti mau ada organik, biasanya suka ada organik yang datang untuk kontrol. Betul. Iya, itu yang jadi makanya nggak ada kecurigaan sama sekali gitu. Dan yang kedua pun dia menyerupainya memang rekan saya yang ada di depan, jadi memang nggak ada rasa curiga atau gimana, ada rasa curiga sedikit gitu, karena memang yang kebiasaan yang saya bilang tadi, normalnya manusia di tahun segitu kan udah gadget itu nggak bisa lepas kan. Apalagi sebelumnya saya tahu yang teman saya itu memang hobi banget gitu. Ya, pasti kayak main game atau apa pastilah. Atau yang si Pak Cokro misalnya, walaupun dia nggak game, biasanya kan suka masa iya nggak WhatsApp gitu kan. Nah, itu nggak sama sekali. Dan di situ saya ada rasa curiga, tapi mungkin saya anggapnya itu cuma mungkin prinsip dia. Si Pak Cokro itu mungkin prinsip dia nggak mau kelihatan main handphone di depan bawahan itu. Saya coba mengalihkan pemikiran ke hal positif gitu, karena takutnya ya kayak gitu, walaupun ternyata itu jatuhnya ke negatif juga karena memang sosoknya itu nggak ada. Itu. Untuk pakaiannya sendiri itu normal, pakaian security biasa. Normal. Pakai security biasa. Ya pakai kayak coklat gitu, bukan? Yang dia pakai safari waktu itu. Safari. Iya, dia safari. Organik dengan safari. Terus yang teman saya juga normal. Cuman yang memang nggak bawa HT gitu. Bedanya itu. Itu sering banget ya, kalau kayak yang ikut sholat gitu ya. Tapi itu oh ya kalau nepuk gitu berarti nggak ada suara memang orang yang mau ikut jadi makmum. Dan saya nggak ada rasa curiga karena posisi masa ya sholat sih diganggu. Ya kan? Gua kan lagi istilahnya ngadep yang kuasa nih, masa ya diganggu. Terus sebelumnya juga memang ada dia yang donor organik itu, ya kan? Dia bilang memang mau sholat. Saya berpikir waktu itu karena memang sholat kan nggak sempat berpikir kemana-mana ya. Pikirnya positif aja. Mungkin di depan penuh, karena memang kan musola di depan itu kan ada, mungkin penuh kali. Atau dia mungkin malas kali, ramai orang, mungkin balik lagi. Ya udahlah
sholat biasa sampai selesai. 2 rakaat itu dia 2 kali amin. Dan suaranya Suara dia. Saya ingat karena memang kita sempat berinteraksi kan 1 jam lebih kan sampai waktu masuk ke sholat subuh, dan itu benar-benar suara aminnya itu suara dia, nggak suara ngelandai atau suara kayak sebelumnya gitu. Kalau kita tarik mungkin dia ngerjain, nggak juga, karena kan begitu saya salam secepat itu, atau misalnya sebelum salam dia ada cabut duluan, untuk apa gitu. Iya, langsung kan? ngumpet gitu. Iya kan nggak mungkin gitu ya. juga. Untuk apa? Kamu udah, apalagi dia seorang pimpinan, menjatuhkan wibawa dia kalau ngelakuin kayak gitu kan. Dan saya yakin itu memang nggak ada orang yang sholat di belakang saya memang yang saya anggap itu manusia, ternyata bukan. Tuh. Tapi teman-temannya nggak ada yang ikut diganggu juga di sana? Diganggu kan ya. Begitu saya datang ke pos utama, bahkan yang saya backup sebelumnya tuh dia sampai sakit gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan mungkin ya, saya nggak di situ, padahal gajinya lumayan, kerjanya nggak terlalu berat, tapi sering ada anggota kosong, sering ada anggota yang resign. Jadi begitu saya kan di situ kan setelah baru ngelamar jadi security lagi kan, setelah saya sempat keluar, saya ngelamar jadi security lagi. Jadi malam itu datang, saya besoknya langsung udah ke kantornya aja. Cepet dong prosesnya. Bahkan setelah di kantor yayasannya pun saya nggak terlalu banyak ditanya macam-macam, diperiksa kelengkapan saya, ambil seragam, besok kamu langsung tugas. Cuma jadi BKO dulu kata dia. Maaf, BKO itu apa ya? Jadi BKO itu personil yang dia sifatnya tugasnya untuk membackup kekosongan atau penambahan apabila dibutuhkan penambahan personil gitu aja. Jadi semacam itulah. Jadi bukan anggota tetap yang memang masuk shift di situ. Jadi hanya sifatnya seperti bantuan aja. Yayasan gitu, dari yayasan. Dari yayasan gitu. Kita kan sebetulnya yayasan. Gitu. Jadi mungkin ya karena kejadian di situ. Ya tapi kita kan nggak bisa adjustment ke situ juga gitu. Tapi yang saya alamin nih kayak gitu. Ya, kemungkinan yang sebelum yang BKO yang sebelum bisa jadi diganggu juga kali ya. Mungkin karena kita kan, tapi Bang Yusuf nggak dapat ceritanya. Nggak ada. Kita ke BKO kan sifatnya bukan terorganisir, dalam artian bukan dalam satu grup gitu ya. Jadi lebih ke perorangan. Misalnya nih kayak di sini ada job nih buat backup sini ya kan. Nanti si pimpinan area di situ atau pimpinan yang untuk yang nyiapin backup di situ nanti hubungin kita salah satu nih. Telepon misalnya, "Sup, kamu mau nggak backup di sini?" "Oh, siap." gitu. Atau siapa nih ditelepon sama dia, "Kamu siap nggak backup di sini?" Kayak gitu. Ya, jadi kita nggak ada untuk saling tukar informasi ke sesama itu. Jadi benar-benar datang ke sana, apalagi saya baru ya di situ, ya buta aja. Tuh. Nah, untuk yang si anjing Pak Cokro ini, saya penasaran nih. Itu kan sering ditongolin suara anjing ya. Tapi anjingnya nggak tahu nih di mana nih si anjingnya ini. Kalau hari pertama sih ada, saya lihat. Ada. Hari pertama saya bilang yang digonggongin center ada. Anjingnya warna coklat. Nggak, saya nggak tahu jenis anjing ya, tapi yang kayaknya yang sering dipelihara orang-orang banyak deh. Anjingnya modelnya kayak gitulah. Anjing rumahan lah ya. Iya, anjing rumahan lah. Nah, tapi memang kayaknya tuh galak banget gitu. Itu anjing tuh kayaknya mungkin ya, saya pikir tadinya dirantai, tapi itu nggak dirantai, tapi dia nggak nyerang gitu. Yang kalau kita pikir ya, biasanya kalau misalnya anjing nggak dirantai dalam keadaan dia agresif kayak gitu, kemungkinan kan langsung nyerang nih. Tapi dia nggak, dia hanya steady aja di situ. Tapi posisinya kayak bersiap untuk nyerang gitu. Posisi dia kayak renggangin kakinya gitulah, bersiap lah intinya. Nah, makanya saya nggak mau terlalu deket gitu, di situ. Tapi itu udah mati juga.
kayaknya sih saya nggak tahu, yang cuman dikasih taunya itu anjing yang biasa dibawa dia. Kalau untuk kondisinya hidup atau mati ya saya nggak tahu waktu itu. Karena memang nggak dikasih tahu juga, mereka mungkin nggak tahu ya. Tapi setahu mereka semasa hidupnya dia suka bawa anjing kalau jaga malam. Itu. Jadi kedatangan dia tuh ditandain dengan gonggongan anjing dulu, Iya. ya baru dia nongol. Iya. Dan selalu jam 2 lewat. Datangnya itu. Iya, adanya selalu kurun antara setengah 2 atau jam 2 lewat. Itu. Iya. Tapi CCTV waktu itu sempat ngambil nggak Bang Yusuf? Nggak ngambil kan, kita nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya, itu kan properti perusahaan. So kita untuk download gitu kan maksudnya. Iya, nggak boleh. direkam lewat apa namanya, kamera juga gitu. Oh, nggak sempat ngerekam. Teman saya mungkin ada yang ngerekam ya, tapi kalau handphone saya kan ditinggal di belakang. Karena kan posisi saya langsung lari ke depan. Yang pas kedua juga dipanggil, posisi handphone saya masih dicas di meja. Makanya saya lewat HT. Jadi saya nggak ada pikiran untuk ngerekam atau ngambil gambar itulah. Tapi di situ disaksiin bukan cuman saya doang. Jadi ada beberapa orang anggota yang memang nyaksiin gitu. Oh iya, dia sendiri loh. Kok kuat gitu. Ya bukan masalah kuat, karena memang nggak tahu. Iya. Kalau tahu dari awal siapa yang mau, ya? Itu. Tapi untung nggak ini ya, apa namanya, Bang Yusuf sama teman-temannya pas yang waktu kejadian nasi goreng itu, untungnya nggak lari semua ya, tiga-tiganya ya. 3 atau 4? 3 ya? 3. Tiga-tiganya untung nggak lari semua. Udah dengar kayak gitu, tahu-tahu kan nggak, tiba-tiba nggak ada gitu. Kalau lari semua kan lucu kelihatannya. Ini satpam lari. Ya karena mungkin posisinya mereka di depan. Yang saya bilang jaraknya sekitar 500-600 meter ke pos belakang. Lari juga lumayan jauh. Ya lumayan lah. Berarti luas banget ya ini pabriknya ini. Luas banget, asli luas. Bahkan yang di tempat saya jaga itu kan dia jatahnya cuma gudang, terus sama untuk mes bekas karyawan. Jadi dulu ada mes tapi udah nggak terpakai lagi. Itu luas banget. Dan sampai sekarang itu masih kosong. Masih kosong. Jadi masih kosong. Tapi saya nggak mau terlalu intens tanya untuk gimana masih ada kejadian gini lagi. Kayak ya buat saya udahlah, buat jadi satu pengalaman aja. Nggak mau terlalu dijadikan wah cari tahu nih ini, enggak gitu. Ya ini ya apa namanya, banyak pekerja-pekerja yang malam nggak security, nggak pokoknya yang bagian shift ya, dokter, perawat, atau yang di rumah sakit juga. Itu memang selalu banyak mereka mengalami hal-hal yang di luar nalar itu tadi ya. Tapi kebanyakan mereka yang mengalami ini nggak terlalu apa ya, mengerikan gitu. Kalau ini kan yang dialami sama Bang Yusuf ini apa, bener-bener pas denger sedikit langsung merinding. Iya. Rasain kan? Gila. Ini ada loh di tahun 2020 ya. Iya. Nyata banget itu. Ternyata dia pengen di situ. Iya. Jadi memang selama hidup dia nggak mau pindah ke pos lain. Keras orangnya. Ada di situ. Dan setelah itu Bang Yusuf langsung tuh dari ketiga udah langsung. Iya, saya terakhir pas malam ketiga itu. Sampai akhirnya ditawarin di situ, saya nggak mau. Saya bilang, wah jangan. Karena kalau saya pikir di situ pasti saya kebagian lagi dong. Di bagian sana, shift malam ya. Iya, bahkan pasti shift malam. Dan ternyata yang saya baru tahu juga, jadi sebenarnya itu 4 orang yang jaga itu di depan 2 dan di belakang seharusnya 2. Oh. Itu yang belakang di saya parkiran tahu. nggak ada. Kalau parkiran kan masih kepantau dari depan karena ini pos depan nih. Ya, jarak ke parkiran itu paling cuma sekitar 15 meter. Oh. Iya. Deket. Iya, dan parkiran itu lebih ke parkiran cadangan sebenarnya. Kalau di parkiran
yang utama itu penuh, dialihkan ke sana. Ataupun kalau ada kegiatan bongkar muat di situ, baru ada parkir di sana gitu. Jadi pas malam itu pun sebenarnya cuma ada motor inventaris. Motor inventaris ada 3 di situ. Ada 1 mobil sama 1 mobil damkar juga, plus motor kita yang di situ. Jadi nggak ada parkiran, nggak ada kendaraan karyawan. Oh, sebenarnya nggak penting juga ditunggu gitu ya. Cuma mungkin dilihat aja udah cukup gitu ya. Karena di situ juga kan ada CCTV terpantau di situ. Jadi mungkin saya kan nggak tahu kulturnya ya, atau sistemnya mereka di situ kayak apa. Mungkin ya udahlah, gue cuma backup kok. Nggak mau terlalu nyampurin mereka lah intinya. Ya. Itu. Dan ternyata yang saya tahu sebenarnya di belakang itu 2 seharusnya. Itu. Dan sekarang Bang Yusuf sendiri udah kerja? Ya alhamdulillah saya udah kerja. Masih di perusahaan yang sama? Bukan. Saya udah, maksudnya yayasan ya. Yayasannya. Udah bukan. Saya dari sana sempat pindah ke beberapa yayasan juga. Tapi masih di security gini. Masih. Bahkan sempat jadi Satgas Covid juga waktu itu kan. Ya intinya setelah dari situ saya keluarlah dari yayasan itu. Oke. Nah, di Satgas Covid itu berarti nanganin orang yang banyak yang meninggal? Oh enggak, beda. Jadi di Satgas itu kan di perusahaan juga. Perusahaan besar waktu itu ya. Di sana kan karyawannya kan tetap harus masuk, dan situasi lingkungan kerjanya memang namanya dalam pabrik ya padat. Di sana saya cuma sebagai pengingat aja gitu, jadi untuk pemakaian masker terus alat-alat safety dan sebagainya cuma hanya itu aja gitu. Nah di tempat yang baru mengalami juga enggak? Ya ada sih, cuma ya kita nggak terlalu ambil pusing lah, nggak se ekstrim yang itu gitu. Nah kalau dipikir di setiap tempat pasti ada. Betul. Iya. Pasti ada, tinggal bagaimana kita ngejalanin dan berusaha berpikir positif aja sebenarnya itu. Oke, ya kisah yang sangat menyeramkan. Gila. Ini masih merinding loh saya Bang, serius. Ya. Saya juga inget-ingetnya masih merinding. Karena ini kejadiannya ya apa ya nggak bisa kita tebak kejadiannya seperti ini gitu. Tapi benar ada gitu. Kayak nggak percaya ya, tapi ini kejadian. Ya. Saya sendiri sebenarnya berpikir waktu itu wah ini pasti dikerjain, tapi ya memang bukti dari CCTV itu membantah segalanya gitu. Ya, membantah pikiran saya kalau itu cuma ngerjain gitu. Gue baru di sini ngerjain di tes mungkin. Begitu lihat CCTV, ya itu memang benar terjadi seperti itu. Ya. Semoga Pak Cokro tenang di alam sana ya, Bang ya, dan mudah-mudahan nggak nggak jadi mengganggu orang lagi gitu. Iya, amin. Kita doakan aja ya teman-teman. Nah terakhir ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kelupaan tadi mungkin kisahnya Bang, atau mau pesan dan kesannya silakan. Kalau untuk ceritanya sih kayaknya udah ya. Maksudnya karena memang cuma 3 hari di sana. Jadi kalau untuk pesan ya kesannya ya mungkin pesan aja ya. Ya buat rekan sejawat di luar sana. Jadi sebagai tugas keamanan ya kita memang harus siap menghadapi resiko-resiko seperti itu. Selain dari gangguan kayak maling atau apa gitu ya, memang resiko untuk melihat hal-hal gaib itu ya pasti ada. Tinggal kita berusaha untuk berpikir positif, jadi untuk kelangsungan kerja kita juga tetap baik ke depannya gitu. Itu aja sih pesannya buat saya. Oke, terima kasih Bang Yusuf ya. Oke, JPker, itu tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Yusuf. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47600 683
atau di 0852 1234 5683. Atau teman-teman mau datang langsung juga, silahkan datang ke studio kami yang ada di Pekayon, Bekasi Selatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih Ya, buat waktunya. Buat Silahkan kesempatan. diseruput lagi Bang. Kita iya. habiskan kopinya nih, udah hampir dingin kena AC nih. Tapi kopi Liong masih enak walaupun iya, udah pasti. dingin. Ya. Ya, mantap.